والنار والصالح والجامد والذائب
شاكرا حامدا كان بدر في الزمان
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala likulli shay'in sababa wa anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli shay'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asrafil khaliqati ajama wa araba wa azkahu hasaba wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadatin mujaba amma ba'd. Wa ala adamin qailin karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para sepuh dan bini sepuh, para aparat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang mulia, Ketua Umum Forum Komunikasi Ulama dan Umarok Al-Mukarram Kiai Haji Bakhruddin Ali. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah jaga kesehatannya, dan Allah berkahkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman Anwar LC. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Khalilullah Ahmad MA. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Zarkasi Usman. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ketua Umum Forum Betawi Rembuk Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Hakim NA, juga hadir di tengah-tengah kita yang nanti sama-sama kita dengarkan, yaitu guru kita Al-Mukarram Ketua Umum Majelis Ulama Kota Administrasi Jakarta Timur Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Hidi Supandi LC MA. Juga hadir teman-teman kita yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Camat Cakung, Bapak Haji Fajar Eko Satrio MSI. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Arifin Gufron. Dan juga hadir tengah-tengah kita yang sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Ibni, Kiai Haji Sarmuji, Kiai Haji Rahmatullah, dan para alim ulama Kiai Haji Hasan Ali, dan serta yang sama-sama kita banggakan dan kita hormati Ketua Masjid Jami Al-Hilal yang begitu megah dan begitu mewah,
yaitu Insinyur Haji Ubaidillah beserta dengan jajaran pengurus Masjid Jami Al-Hilal serta para hadirin jamaah, para ketua-ketua masjid dan ketua mushola yang ada di Kecamatan Cakung dan Provinsi DKI Jakarta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidaklah mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang dengan AC-nya dingin-dingin empuk pada hari ini. Mudah-mudahan ketenangan dan kesejukan hati kita hadir dalam rangka kegiatan rutin Forum Komunikasi Ulama dan Umarok putaran ke-1055 yang memasuki usia ke-27 tahun penyelenggaraan subuh gabungan yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Ulama dan Umarok. Senantiasa selalu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat wal afiat, senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam senantiasa diaturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada bulan ini senantiasa di saben pojokan, di saben mushola, di saben masjid dan di saben majlis-majlis senantiasa selalu dikumandangkan pembacaan maulid dan sholawat untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di bulan kelahiran beliau senantiasa kita melakukan sholawat dan diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari sama-sama kita awali kegiatan salat subuh gabungan dirangkai dengan pengajian dan sebagainya. Kita awali dengan membaca ummul kitab surah Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasiat dan dengan wasilah surah Fatihah senantiasa Allah jaga kita dalam keadaan sehat wal afiat. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan kita keturunan yang soleh dan salihah. Allah berikan rezeki kita yang halal, yang banyak, yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, dan acara yang kita selenggarakan pada pagi hari ini mendapatkan keridhaan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Binadil qabul al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin jemaah sekalian, juga hadir tengah-tengah kita Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cakung Al-Mukarram Kiai Udin Muin, dan juga jajaran pengurus MUI Kota Administrasi Jakarta Timur serta MUI Kecamatan Cakung. Para hadirin jamaah sekalian, untuk itu marilah kita lanjutkan acara demi acara dengan mata rangkaian acara sebagai berikut. Setelah diawali dengan pembacaan wirid dan dirangkai dengan sholat subuh serta dilanjutkan dengan pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad SAW, maka kita lanjutkan selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh pengurus Masjid Jami Al-Hilal, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Munawir Ghazali. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi
محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Muhtaram Kanda Kiai Haji Abdurrahman Ammar, guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Bahruddin Ali, Kiai Haji Khalilullah Ahmad, kemudian juga Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Bukron, Kiai Haji Jarkashi Usman, Kiai Haji Soim, juga penceramah kita Ketua MUI Jakarta Timur Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Didi Supandi PLC MA, juga yang sama-sama kita hormati Ketua MPR Kiai Haji Lutfi, tentunya yang sama-sama kita hormati tuan rumah Ketua DKN Kanda Al-Ustaz Insinyur Haji Ubaidillah, Ketua Harian Kanda Insinyur Firdaus Razak, juga yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Cakung, Bapak Fajar, juga yang sama-sama kita hormati Ustaz Haji Untung Margono, Ustaz Haji Hasan Ali, Ustaz Daniel, Ustaz Udin Mu'in, Kanda Ustaz Ahmad Hibni, Kanda Ustaz Dr. Haji Sambuji, dan seluruh para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Saya ingatnya malam ya, untuk malam Manchester City menang gitu, besok baru MU. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, cukup lama kita belum berkumpul kembali karena COVID. Ini 2 tahun lebih lamanya, dan kita sangat merindukan kehadiran subuh bersama seperti ini. Oleh karena itulah kebersamaan kita ini tentunya harus kita bina dan harus kita tingkatkan kembali dengan media dari FKULUM sebagai medianya untuk menambah semangat keagamaan dan juga untuk menyuburkan keimanan di lingkungan kita masing-masing. Karena berkat kegiatan semacam ini, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita dan juga kita meningkatkan kebersamaan kita sesama kaum muslimin. Yang kedua, tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak jamaah sekalian, ketua majelis taklim, ketua musyawarah dan lain sebagainya yang turut hadir di kegiatan FKULUM yang kami laksanakan di Masjid Jami Al-Hilal ini. Tentunya suasananya seperti ini, mohon dimaklumi kalau seandainya tempatnya kurang berkenan dan lain sebagainya, karena masih ada jamaah perempuan di bawah ini ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan dari monitor CCTV yang ada. Yang kedua, tentunya kami sangat berterima kasih atas partisipasi dari masyarakat Gempol khususnya
dari RT 1 hingga RT 16 yang berpartisipasi untuk mensukseskan acara FKULUM di wilayah kami ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, apabila ada hidangan yang telah disediakan yang sudah diterima oleh para jemaah semuanya, ada yang kurang berkenan, ya tentunya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas nama pengurus Masjid Al-Hilal. Para hadirin jamaah sekalian, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Ulama dan Umarok, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Jarkasi Usman MA. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Yang sama kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, yang mohon maaf saya tidak seperti lagi karena sudah diskusi beberapa kali, mengingat waktu tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada para ulama, para kiai, para tokoh. Wakil khusus Ketua Umum Forum Ulama Umarok Kiai Haji Bahrudin Ali dan membuat berdiri, saya diwakili Muhammad. Mudah-mudahan diberikan panjang umur sehat, tidak bisa juga dirinya. Yang sama kita muliakan pimpinan kita Dr. Kiai Haji Siti Supandi LDMA, yang sama kita hormati Ketua Forum Betawi Betuk Ketua Umum Kiai Haji Lutfi SMA, yang terhormat Ketua Serta Pengurus Masjid Jami Al-Hilal, yang terhormat para ketua-ketua pengurus masjid se-Kecamatan Dago, Bapak Saudara jamaah sholat subuh gabungan FKULUM, semoga di pagi hari ini Allah memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, atas nama pengurus FKULUM mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua serta pengurus Masjid Jami Al-Hilal yang menerima kehadiran jamaah sholat subuh FKULUM pasca COVID-19. Semoga apa yang diberikan kepada jamaah, penerimaan dan segala-galanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, untuk sholat subuh gabungan 2 minggu yang akan datang bertempat di Masjid Jami An-Nur, yaitu Jalan Hasan, Kelurahan Kuningan, tepatnya depan gerbang Panti Yatim An-Nikmah. Panti Yatim An-Nikmah dekat kantor wali kota Jakarta Timur. Insya Allah bila Bapak sampai di masjid itu ketemu, maka
Masjid Jami Anur 2 minggu yang akan datang, yaitu pada tanggal 7 November 2021 bertepatan 3 Rabiul Tsani atau Sri Mulut. Mudah-mudahan kita semua dalam banyak umur sehat afiat dapat bersilaturahmi lagi 2 minggu yang akan datang. Tentunya dalam hal ini kami selaku pengurus FKUL memang menjadwalkan sampai Desember ini pasca COVID-19 2 minggu sekali. Insya Allah nanti kalau sudah normal, mudah-mudahan sudah benar-benar pulang kampung COVID ini, sehingga 2022 insya Allah bisa kembali lagi normal sholat subuh gabungan kita 1 minggu sekali, mudah-mudahan. Dan sudah banyak masjid-masjid yang sudah lapor minta dijadwalkan. Saya ucapkan terima kasih. Yang ketiga, pada pagi hari ini ada infak sedekah. Yang pertama dari Bapak Lurah Kampung Timur sebesar 500.000 rupiah. Yang kedua dari Ketua Masjid Jami Al-Hidayah yang baru, yaitu Jalan Satria Ujung Menteng, Ustaz Haji Ahya, Ujung Menteng Kelapa 1. Kalau dari sini belakang pemimpin calon Al-Hidayah. Ya teman-teman baru ini, yaitu sebesar 500.000 rupiah. Yang ketiga, pemasukan uang sholatan pada 2 minggu yang lalu di Masjid Jami Arya sebesar 1.900.000 rupiah. Yang keempat, pemasukan infak sedekah pada pagi hari ini sebesar 1.940.000 rupiah. Alhamdulillah. Jadi jumlah pemasukan dari 2 minggu yang lalu sampai hari ini sejumlah 4.840.000 rupiah. 4.840.000 rupiah. Ucapkan alhamdulillah. Jamaah yang terhormat, kita sama-sama mengetahui bahwa kegiatan sholat subuh gabungan ini tidak ada APBD, tidak ada bantuan yang pemerintah. Ya, 27 tahun sudah berjalan dari kita, oleh kita, umat kita. Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua serta pengurus masjid-masjid yang sejak pertama kali FKUL menerima sholat subuh gabungan yang biayanya tidak kecil. Saya yakin pada hari ini 15 juta habis. 15 juta habis. Ya, lebih kalau saya komen. Itu adalah dari masyarakat melalui pengurus masjid. Alhamdulillahirabbil. Nah, oleh karena itu saya menghimbau, yuk Bapak Saudara, ada hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik sedekah di waktu subuh. Maka 2 minggu sekali sekarang ini kita sedekah biar 1 jamaah 10.000 aja ngantongin. Insya Allah uang sholawat kita lumayan gede. Ya, 10.000 ah. 2.000 atau 3.000 agak takut gila banget lagi banyak dah. Ya, harapan kepada jamaah datang sholat subuh gabungan
yang 10.000, padahal ada yang 100, ada yang 50, ada yang 20, ada yang 10, tapi pasti yang dimasukkan ke Tromol yang 10. Itu harapan. Mudah-mudahan Bapak Saudara, ini adalah merupakan dakwah kita. Mudah-mudahan Cakung selalu berkah. Amin. Itulah yang kami sampaikan. Terkalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan atas nama pengurus FKULUM. Para hadirin jamaah sekalian, selanjutnya kita dengarkan sambutan atas nama aparat pemerintah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Camat Cakung. Kepada yang terhormat Bapak Haji Fajar Eko Satrio MSI, Fakultas Bakti, persilakan. Sallu ala Nabi. Perkenalkan yang kedua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru kita Pak Kiai Haji Dr. LCMA Ketua MUI Kota Akses Jakarta Timur, yang saya hormati Ketua FKULUM Bapak Kiai Haji Nurdin Ali, Bapak Kiai Haji Bayrul Armas, Bapak Kiai Haji Lutfi Hakim, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Arifin Gufron, Bapak Kiai Haji Zatrasi Usman, Ketua DKM Masjid Jami Al-Hilal, dan para ketua masjid yang hadir pada kesempatan subuh keliling FKULUM Kecamatan Cakung yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, hadirin yang saya hormati, alhamdulillah ini kali kedua FKULUM menyelenggarakan subuh tahunan, yang sebelumnya di Ujung Rawang, hari ini di Gempol. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya baru bulan kedua bertugas di Kecamatan Cakung. Namun sebelumnya di tahun 2019 pernah menjabat juga sebagai sekretaris Kecamatan Cakung. Insya Allah bermasjid alhamdulillah ini beberapa kali saya salah berfungsi, termasuk dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, ya ada Pak Haji Suryadi, Haji Akhir, betul kan ya? Oh iya, karena masih pakai masker tadi. Alhamdulillah, Bapak sekalian yang saya hormati, tentunya berkat doa guru kita, para kiai, semuanya tokoh masyarakat, saat ini Pemprov DKI sudah masuk di level 2 PPKM. Terus bagaimana ketika sudah masuk ke level 2? Apakah protokol kesehatan masih dilaksanakan? Masih. Terus bagaimana? Kan sudah vaksin semua Pak Camat. Ya. Vaksin bukan obat. Vaksin hanya nambah imun dan ada masanya. Nah sekarang lagi ramai nih kekhawatiran adanya gelombang ketiga. Oleh karenanya saya mohon dibantu. Nah itu ada Pak Kapolsek juga ada yang mewakili. Ya, dalam setiap kegiatan yang sudah mulai dibuka pelan-pelan, saya tetap mengajak, karena juga ini perintah dari Kiai juga Pak Camat, ya, ini Ketua MUI Cakung mengingatkan, insya Allah Pak Ketua MUI Jakarta Timur selalu mengingatkan, Pak Camat nggak usah khawatir, kalau sampaikan, kalau memang kita belum baik-baik saja. Yang dimaksud kita itu ya kita di tingkat kelurahan sampai dengan tingkat nasional. Nah, saya ingin ajak ini ke depan, ya, baik kepada para pengurus maupun seluruh masyarakat, kita tetap masih taat protokol kesehatan. Walaupun yang di tengah-tengah masyarakat kasusnya udah nol, tapi di tingkat kecamatan masih ada 18 orang.
sebelumnya 9, naik jadi 18. Kita tetap harus optimis Bapak-Bapak sekalian. Berkat doa kita hari ini sama-sama berdoa, sholat subuh gabungan, ya, tahlil, dan kita juga sholat tadi. Kita bersama-sama optimis bisa keluar dari pandemi ini. Amin, amin. Namun menuju ke sana kita harus disiplin. Saya kira poin penting pada saat ini itu yang saya sampaikan selaku perwakilan dari Umarok, dan tentunya ulama dari Umarok harus seiring sejalan. Tentunya kami mohon doa restu, kami mohon dukungan dari para seluruh ulama, seluruh kiai yang ada di wilayah Taman. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan atas nama Camat Cakung yang memberikan pesan kepada kita, jangan kendor, tetap melakukan protokol kesehatan. Para hadirin jemaah sekalian, untuk itu mari sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama tokoh masyarakat sekaligus pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta dan juga Ketua Umum MPR yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Tamu Karam Kiai Haji Lutfi Hakim MA. Wa ilaihi falyatafadhal mashkur. Ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala wa sholli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para asatidzah, para guru, para orang tua, para tokoh, sesepuh, jadi sepuh, masyarakat, pejabat pemerintah, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah, sholat subuh, komunikasi ulama yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus Ketua Umum Maulum Al-Karam Al-Karam Kiai Haji Nurdin Ali, Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, Ketua Kiai Haji Budi Sukadi SMA, Bapak Camat Cakung, para guru yang baik, yang besar tidak disebut nama, yang kecil tidak disebutkan, atau balik yang besar tidak disebutkan, yang kecil tidak disebut nama, mohon maaf, tapi tidak mengurangi takdim dan mahabbah saya. Alhamdulillah saya kebagian dalam lomba pidato pada pagi hari ini menyampaikan apa yang disampaikan tentunya, karena mohon maaf aja karena waktu pembukaan pertama di tempat Kejar Kasih saya tidak sempat hadir sebab masih di luar kota, dan alhamdulillah pada pagi hari ini bisa berkesempatan. Setidaknya ini patut diapresiasi, ada sebuah keberanian dari FKU untuk mau berdampingan dengan COVID, karena kalau kita lari aja juga kan nggak benar. Hidup dari dulu juga memang berisiko dengan kematian. Zaman bahala masih belum ada apa-apa, bentar-bentar juga kita terancam dengan kematian, apakah itu badai, pohonan rubuh, banjir, gunung meletus, dan lain sebagainya. Kalau kita lari terus dari kematian, ya nggak kelar-kelar, bakal mati juga. Makanya setidaknya kita mulai toleran lah untuk hidup berdampingan dengan yang namanya corona ini. Meskipun ini belum selesai, ya setidaknya kita sudah bisa bertatap muka. Jangan kayak kemarin-kemarin hidup ini omongnya susah banget ya. Kita punya baju boleh beli udah mereknya mantap banget, kalau udah dipakai-pakai. Mobil kita derot aja di garasi. Apa pesawat-pesawat itu jet itu agak kemana-mana di hanggar aja. Ini kan yang
Kalau pakai masker menyelamatkan, ya kita bisa sepakat. Masker menyelamatkan kita setidaknya untuk tidak terinfeksi virus corona. Percaya nggak bapak-bapak, saudara-saudara, kalau pakai masker itu menyelamatkan? Ada ustaz kebetulan karena mall dari kita, dia mengajak menjadikannya. Begitu pasang pemot, angkau kan nama bini tua, dia pikir perang badan nih. Saya taunya piora aja tuh bininya. Alhamdulillah, gara-gara masker dia selamat. Artinya masker itu menyelamatkan. Lebih mudah nanti. Itu aja. Biar gimana ada. Jangan pakai masker, mati tidak pakai masker. Bisa mati enggak, menyelamatkan dia setidaknya dari perang badan. Tadi kalau nggak pakai masker, angkau kan begitu kan wah, ini udah pengalaman. Dan setidaknya setelah pandemi ini berakhir, tentunya bukan tanpa alasan juga Allah membiarkan kita ini bisa masih pada hidup. Kenapa yang lain doang yang mati, kita masih bisa hidup? Tentunya Allah juga punya maksud dan tujuan dengan kita. Makanya kita perlu banyak muhasabah, banyak introspeksi, banyak obat. Mudah-mudahan pandemi ini bisa membuat pribadi kita menjadi lebih baik dan tenang, dan kita semua bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Lutfi Hakim. Para hadirin jamaah sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan dengan khusyuk dan seksama hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita. Oleh karena itu, cara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Timur yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Didi Supandi LCMA. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-bardis samad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bi ghairi adad amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para guru, para orang tua, para alim ulama, wabil khusus Kiai Haji Badruddin Ali sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Ulama Umara beserta seluruh pengurus SKF Umum, Bapak Camat Kecamatan Cakung, salah satu pimpinan dari Nahdlatul Ulama NU PWNU Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Lutfi Hakim, Kiai Haji Zarkasim Usman, guru saya Kiai Haji Khalilullah Ahmas,
Zainal Arifin Bukrot, Akmas semuanya, dan juga Ustaz Dananil juga. Sebagian besar alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dalam subuh jamaah, subuh gabungan yang telah dilaksanakan lebih dari 25 tahun. Dan alhamdulillah masih terus berjalan dan terus insya Allah akan berjalan ke depan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk umat Islam insya Allah. Amin. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua merindukan Rasulullah, yang kita selalu rindu untuk berziarah ke makam Rasulullah. Bahkan kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh yang kemarin ditawakufkan selama 2 tahun, yang biasa kita melaksanakan ibadah ada rasa rindu terus menerus di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa terharu luar biasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para jamaah subuh gabungan yang saya hormati, alhamdulillah saya sangat berterima kasih sekali. Biasanya ketua MUI itu cuma sambutan saja, ya, karena penceramahnya itu sendiri biasanya ahli di dalam orasi, di dalam khitbah, di dalam bagaimana menyampaikan. Kalau ketua MUI biasanya sih ya polos-polos ya, monotonnya seperti itu. Jadi kalau Lutfi Hakim tadi sudah cerita bahwa masker di situ bisa menyelamatkan dari perang Badar gitu ya. Kadang-kadang ada juga saya suka baca yang serem kalau lagi sembahyang Jumat di situ. Katanya kalau yang bawa HP dimatiin katanya, tolong ya. Kalau orang lagi sembahyang Jumat bawa HP dimatiin katanya, bawa HP itu dimatiin. Serem juga, banyak kadang-kadang kata-kata itu kan serem gitu, yang bawa HP gitu ya, anak dimatiin, ada pasukan gitu loh, yang mau matiin orang yang bawa HP. Ya katanya kalau pakai masker itu bisa selamat, nggak pakai masker itu nggak selamat itu. Padahal ya karena perhatian kita kepada COVID kita tahu semua ya, Majelis Ulama terus menerus bersosialisasi menyampaikan pentingnya kita menghadapi wabah COVID-19 ini sebagai bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha iza habba 'abdan ibtalahu." Allah itu kalau mencintai hambanya, maka kemudian orang itu diuji apakah dia termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, layak kemudian menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kasih sayang Allah, cinta Allah, maka diuji dulu, diuji. Jadi para ahli hikmah bahkan melihat ujian itu adalah bagian dari kenaikan maqam, kenaikan derajat, kenaikan pangkat. Yang paling sederhana dalam konteks evolusi manusia, bahwa manusia, bapak-bapak, bisa bertahan sampai saat sekarang ini setelah dia melewati ujian-ujian kehidupan yang sangat luar biasa. Manusia dikatakan asal-usul manusia misalnya dari apa yang disebut nenek moyang manusia, atau seperti disebut misalnya Homo sapiens, yaitu manusia yang berpengetahuan, atau Homo erectus, manusia yang berdiri tegak, karena hampir tidak ada dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah yang bisa berdiri dengan tegak dengan 2 kaki. Rata-rata melengkung di situ seperti kerak dan lain sebagainya. Tetapi dalam proses evolusi yang begitu panjang, manusia disebutkan bahwa asal usul manusia nenek moyang itu bisa ditelusuri 2 juta tahun yang lalu. Di situ 2 juta tahun yang lalu dalam Homo sapiens itu dikatakan di kerangka batok kepala itu yang ditemukan di situ itu sudah ada kemudian perkakas seperti batu. Binatang-binatang yang lain itu tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan alat di situ, tetapi manusia di situ asal usul nenek moyang manusia. Mundur lagi ditemukan bahwa bukan 2000 tahun, 2 juta tahun, jauh sekali.
bukan 2 juta tahun yang lalu, tetapi 7,5 juta tahun yang lalu di situ. Itu bisa ditarik asal usul dari perubahan manusia itu sendiri. 7,5 juta tahun. Itu asal usul manusia. Salah satu manusia yang tertua juga ada disebut manusia Jawa. Jadi di sini ada asal usulnya manusia. Disebutkan, saya ingin mengatakan tentang cobaan, tentang ujian. Kita bisa lihat misalkan dinosaurus, terus kemudian binatang-binatang besar yang ada pada zaman purba, zaman dahulu kemudian musnah. Di situ ada yang menyatakan apakah terkena meteor ataupun terkena misalkan laut ombak yang zaman Nabi Nuh sehingga banyak yang binasa, kemudian tertanam di situ. Dari binatang-binatang yang sangat luar biasa, manusia itu tetap dari zaman purba sedikit demi sedikit tetap bertahan. Padahal katanya manusia zaman dahulu, nenek moyang manusia, kalau dia disandingkan satu orang Homo sapiens, nenek moyang manusia disandingkan dengan simpanse di situ, dengan gorila misalnya, di dalam satu pulau dia cuma berdua, maka manusia mati, gorila hidup. Simpansenya bisa hidup. Manusia lemah. Oleh kalau insan domifa, jadi manusia itu dikatakan lemah. Tetapi dari kekurangan-kekurangan itu manusia kemudian tidak bisa mengandalkan ototnya, tetapi kemudian dia berusaha untuk mencari solusi dari dia lapar, dari dia ingin bertahan hidup dan lain sebagainya. Akhirnya dikatakan bahwa manusia adalah dari makhluk yang paling lemah di zaman dahulu. Padahal ini manusia adalah penguasa di bumi jagat raya saat sekarang ini di bumi. Ya, di buminya ini sendiri semua binatang-binatang itu tunduk. Semua binatang-binatang itu kemudian kalah oleh manusia. Coba katanya dikatakan begini. Jika ada satu macan dengan satu manusia bertarung, kira-kira menang mana? Kalau nggak pakai apa-apa? Macan. Nah, macan. Habis kita gitu kan? Kita masuk misalkan ke laut, ketemu ikan hiu. Manusia telanjang zaman dulu nggak pakai apa-apa, gitu, nggak punya alat. Melawan ikan hiu, menang manusia, menang ikan hiu. Bukan yang hiu lagi. Sekarang macan, 10 macan sama 10 manusia. Macan kagak bisa dia bekerja sama secara terorganisir. Manusia ketika berkumpul 10 bagi tugas, bagi kerjaan. Ketika misalkan ada 1000 simpanse, 1000 kera, 1000 gorila dengan 1000 manusia, ketika kita lawan gorila satu lawan satu kalah. Tetapi ketika 1000 manusia bertemu dengan 1000 gorila, gorila itu kumpul begini kagak pernah bisa duduk tenang di 2 menit. Dia lompat sini dan lain sebagainya. Tapi manusia jutaan orang bisa terorganisir dengan rapi, bisa bekerja sama. Jadi intinya manusia itu dihadapkan pada cobaan ketika dia menghadapi persoalan, dia akan bertambah cerdas otaknya di situ. Maka para waliullah di situ, bapak-bapak, para jamaah, dia merasa tidak diperhatikan atau tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika satu hari dia tidak mendapatkan ujian atau kesulitan. Dia merasanya, karena kalau nggak ada kesulitan saya kagak tambah pinter. Coba bayangin, kalau kita merasanya kayaknya kalau dulu sekolah di Aliyah atau di SMA habis ujian jadi kayak cerdas hari. Gara-garanya kita belajar ngebut satu malam. Gitu kan, kayaknya ilmu kita pelajari, kita cerdas, ini tahu, itu tahu, ini tahu, itu tahu gitu. Kita kerjain soal-soal waktu kita ujian, baik Aliyah, Sanawiyah, SD, merasanya cerdas otak kita karena kita pakai, karena kita ditantang adanya suatu ujian, adanya suatu tantangan, adanya suatu kesulitan. Dalam sejarah manusia, dalam sejarah alam bumi yang saya maksud di sini, maka siapa yang kemudian paling bertahan, maka dialah yang kemudian lebih kuat lagi. Insya Allah maksudnya ketika kita menghadapi COVID, kemudian kita semuanya sehat, Allah panjangkan umur kita, insya Allah ke depan tahun-tahun ke depan kita insya Allah akan lebih kuat lagi, kita akan lebih sehat lagi, karena kita telah menghadapi berbagai macam virus-virus dan kita terus bertahan untuk kemudian survive, untuk kemudian tetap hidup, untuk kemudian tetap berkembang, untuk kemudian tetap bekerja. Padahal di situ kita sudah mendapatkan banyak sekali tantangan
bentuknya antibodi, terbentuknya daya tahan tubuh kita, dan disitulah kemudian berarti kita bertahan lagi dari ujian yang sangat luar biasa sekali. Itulah bahwa sebetulnya setiap ujian bisa jadi itu adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Bapak-bapak jamaah sekalian yang saya hormati, perbedaan manusia dengan seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ada pada satu, bahwa manusia selain dia mempunyai kehidupan di alam nyata, alam yang realistis, alam objektif, berbeda dengan kemudian binatang, makhluk-makhluk yang lainnya, dia tidak mempunyai yang disebut alam malakut, alam akhirat. Dalam pengertian di dalam benaknya, maka binatang-binatang yang lain itu tidak memahami apa yang kemudian menjadi disebut dengan bahasa agama iman, keyakinan, kepercayaan, homo sapien. Itu sebagai asal usul manusia disebut manusia berpengetahuan. Makhluk-makhluk yang lainnya itu tidak berpengetahuan. Makhluk-makhluk yang lainnya tidak mempunyai keimanan dalam arti otak yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Misalnya dikatakan begini contoh. Balik lagi ke monyet atau simpanse misalnya, simpanse di situ bisa bertukaran, satu simpanse pegang misalkan mangga, yang satunya misalkan pegang pepaya. Itu dia bisa tukeran makanan yang satu dikasih, makanan yang satu diambil, bisa tukeran. Bisa nggak? Manusia bisa nggak gitu? Bisa. Tetapi satu simpanse kita kasih duit, misalkan 100.000. Yang satu simpanse kita kasih misalkan mangga. Mau nggak tuh simpanse nuker duit sama mangga? Kata simpanse yang pegang mangga, gua bukannya manusia. Karena cuma manusia yang percaya sama duit. Sampai ada yang bercanda di situ, orang gitu kesel sama Amerika, kesel misalkan sama sepak terjang Amerika, tapi dia percaya nggak sama dolarnya? Percaya, disimpan dolarnya, disimpan seluruh dunia. Di situ cadangan devisa Indonesia pakai apa? Dolar. Kenapa begitu? Karena percaya. Karena kepercayaan itulah yang membuat manusia satu dengan yang lainnya bisa bekerja sama. Karena percaya, saling percaya. Maka kemudian dikatakan itulah yang menjadikan manusia terus berkembang, terus bertambah maju. Maksud saya apa, bapak-bapak? Maksud saya adalah bahwa manusia terorganisir, bisa bekerja sama, saling percaya satu sama lainnya, karena manusia di situ diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kemudian manusia dikatakan bisa bekerja sama. Ada nggak binatang yang kerja sama? Ada, semut kerja sama. Terus kemudian lebah kerja sama. Tawon kerjasama, benar? Benar. Oke. Tapi semut itu kerjasamanya disebut sama lebah statis. Dia kerja bikin misalkan sarang madu, udah sarang madu aja dibikin. Nggak dinamis. Kalau manusia kerjasama dinamis. Nggak ada ceritanya misalkan semut itu kudeta gitu loh, takutnya semut diganti. Nggak ada. Gua mau agak puas di pembagian sembako gitu loh. Pengelolaan COVID-nya ini kemudian nggak sesuai dengan ekspektasi, dengan harapan masyarakat. Ayo kemudian misalkan kita jatuhkan ini, takut semut, nggak ada. Lebah itu statis dia kerjasamanya, tapi manusia dia bekerja sama secara dinamis seperti sebuah orkestra, membagi-bagi tugas gitu. Labor division namanya, pembagian tugas kerja. Ada job desk-nya seperti sebuah organisasi, tangan punya fungsi, kaki punya fungsi. Itu telah kemudian diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa walaupun karomna bani Adam, sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam keturunan umat manusia dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Dan akan lebih bagus lagi jika manusia-manusia tersebut menyadari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita saling kemudian bekerja sama, saling bersinergi. Yang sekarang menarik kalau bapak-bapak perhatikan, ketua Ekaulun kan dibiaskan majelis ulama. Asik ya. Ketua Ekaulun jasnya majelis ulama. Karena kata kita baru kenal Ali udah dari 20 tahun.
Ustaz. Nggak pernah kesabar, nggak pernah ketemu kan begitu ya. Ya mungkin sama-sama sibuk kali ya. Itu lebih tugas kali maksudnya. Tapi akan lebih bagus kalau sinergi. Apa yang dimaksud dengan sinergi saat sekarang ini? Saya ingin mengatakan begini. Zaman dahulu sistem kehidupan manusia tadi terorganisir, tetapi yang disebut sentralisasi, terpusat. Misalnya sistem kekhalifahan itu tersentralisasi. Dari yang lain-lainnya disebut dengan amir. Kemudian negara-negara Eropa bentuknya kerajaan, seperti misalkan negara Commonwealth, negara persemakmuran dipimpin misalnya oleh Inggris, misalnya seperti itu. Atau misalnya juga misalkan sistem keuangan tersentralisasi oleh misalkan bank sentral di tiap-tiap negara, itu sentralisasi. Sentralisasi ini kemudian juga tidak lepas dari kekurangan dan kritikan. Sentralisasi dalam masalah sosial, sentralisasi dalam masalah keagamaan, sosial keagamaan, sentralisasi. Sentralisasi gini, dicakup gitu. Apa kata Kiai Bahrudin Ali? Begitu. Apa kata Kiai Bahrudin? Kalau kata Kiai Bahrudin misalnya dalam partai politik pilih warna hijau-hijau, itu cakup kebanyakan. Itu sentralisasi. Gitu. Sekarang zamannya udah berubah, zamannya desentralisasi. Zamannya udah mulai menipis. Ketokohan kemudian bisa berubah, banyak orang yang kemudian tambah pintar. Bahkan ada yang mengatakan ke depannya ilmu pengetahuan dunia internet saat sekarang ini itu bisa lebih pintar dari manusia. Gitu. Mbak Google. Bener nggak? Nanya apa aja di situ langsung apa? Langsung keluar. Maka kalau jadi ustaz jarang baca, udah kejengkal. Gitu. Kagak baca itu nggak update itu ustaz. Beneran kan ketahuan. Anak-anak muda tiap hari zaman sekarang anak milenial nggak pernah lepas sama yang namanya HP, gadget, gitu, sama internet. Dia cari apa saja. Kalau dia rajin membaca, maka kemudian ketokohan seorang ustaz itu bisa ditangkap, bisa digantikan. Gitu. Orang tidak bertanya lagi sama dia karena dia gudet, namanya apa gudet? Kurang apa? Kurang aktif. Gudet. Jadi perubahan bapak-bapak, perubahan zaman itu yang disebut desentralisasi. Contoh perusahaan Microsoft di situ sentralisasi. Kemudian ada yang masuk itu YouTube. Tahu YouTube ya? YouTube. YouTube itu yang kaya yang punya YouTube aja atau bisa juga bikin kaya orang lain. Bisa bikin kaya orang lain. Atau yang disebut sekarang namanya YouTuber. Benar nggak? Bapak nih pinter, ada iseng-iseng aja di YouTube zaman sekarang. Ada tuh yang orang-orang Arab di situ, Arab Indonesia, itu di YouTube ditonton sampai 2 juta, 3 juta orang. Apa kontennya? Ngejailin bapaknya. Bapaknya dijailin dulu dibohongin, prank namanya. Siapa? Tuh kan, kelihatan anak muda kan. Kiai, saya dia kagak kenal. Siapa ketua ibu juga tahu. Gitu ya. Ya begitu, itu kenyataan. Dari jutaan kemudian ada namanya YouTube Ads, iklan di YouTube. Setiap ada setel sama orang itu tadi bercandaan di situ, maka kemudian dia dapetin poin, dapetin duit pakai US dollar masuk ke rekening dia. Masuk ke rekening. Orang-orang seperti misalnya Atta Halilintar itu dari YouTube itu miliaran per bulan. Kagak apa-apa, cuma bercanda doang. Nyiramin pakai chat misalnya adik-adiknya, kemudian tembak-tembakan, apalah semuanya. Selama orang di situ kemudian terhibur, kemudian jutaan yang nonton, masuk terus duit gak berhenti, masuk aja. Kalau kita kan kagak zaman dahulu, bahasa orang, jangan jadiin kiai itu kayak gendong, tahu gak gendong? Tukang gali, kalau kagak gali, kagak dibayar. Jadi jangan kiai gituin, mentang-mentang kiai kan tukang gendong. Kalau dia lagi sakit kagak ngajar, kita kagak diantarin. Itu kan tukang gendong. Gendong dia. Kiai bukan tukang gendong, dia ulama karena dia sakit, wajar dia capek dan lain sebagainya. Seorang murid yang betul-betul memang takzim kepada gurunya datang bawa pisang, bawa jeruk,
kiainya agak aktif sekarang. Kiainya katanya banyak halangan, gantiin aja. Jangan kayak gendong di situ, karena di situ di antara amal jariah di situ ilmu yu'tafa'u. Kalau kita juga mau barokah, barokahlah kita kepada guru kita, kepada para ulama. Pasti Pak itu dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, al-mu'min ma'al mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'da wa sabaka asabi'ahu. Rasulullah mengatakan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan yang kokoh yang saling menopang satu dengan yang lainnya. Kemudian Rasulullah merapatkan jari-jarinya seperti ini. Terus kemudian Rasulullah bersabda, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati." Barang siapa yang menolong saudaranya, dia kemudian mengetahui saudaranya punya keperluan, dibantu, wallahu fi hajati, maka Allah yang akan memenuhi kebutuhan orang tersebut. Wallahu fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi, dan Allah senantiasa menolong hambanya di mana hambanya saling menolong satu dengan yang lainnya. Dan apabila kita saling menolong, saling bantu-membantu, menguatkan persaudaraan kita sesama muslim, insyaallah kita dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Demikian yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi Jakarta Timur, Jamaah Sepeda Kelompok, ya, mengingatkan hikmah-hikmah yang disampaikan oleh beliau. Ternyata beliau begitu memukau jamaah, tahu-tahu dah assalamualaikum ya. Inilah merupakan dan ilmu sama saya akan datang. Beliau dapat menyampaikan dan memberikan ilmunya buat kita semua pada kegiatan-kegiatan kaum yang lainnya. Oleh karena itu, mari sama-sama acara demi acara kita lakukan dan kita jalani. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di dalam hidup dan kehidupan kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita senantiasa takarrub dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian, untuk itu mari sama-sama acara pada kesempatan ini kita tutup dengan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Waliyul Ahmad dan Al-Mukarram yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Dr. Honoris Causa Zainal Arifin Gufron. Ini ada warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lisyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana innana masnadun wa anta arhamur rahimin. Rabbana la tada' lana fi maqamina wa fi waqtina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa sattarta wa la dhallan illa hadaita wa la maridan illa shafaita wa
ولا معيدا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا سكنها ويسرتها فيسر لنا يا الله اشرح صدورنا سهل أمورنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك الواسعة وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكر منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا واسع المغفرة اللهم إنك بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا رب البيت العتيق أكفك رضانا ورضا آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا أعتقه من النار أعتقه من النار أعتقه من النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وبارك لنا والمسلمين واهدنا والمسلمين ببركة سيد المرسلين اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ومقتول اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا بالإسلام اللهم ثبت بالتقوى والمعرفة اللهم ثبتنا بحسن الخاتمة اللهم ثبتنا بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. Demikian doa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Profesor Dr. Musa mudah-mudahan acara yang terhadap dapat bermanfaat buat kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kami selaku pembawa acara dari awal hingga akhir mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.